Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Zum atas waktunya yang diberikan. Di sini saya mau sedikit bertanya tentang seputar kasus-kasus yang nanti dihadapi oleh seorang pemimpin pembelajaran. Nantinya bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika maksud kami di mana ada kasus yang terdapat nilai-nilai kebenaran melawan kebenaran. Berarti kasus di antara benar dan benar. Itu yang membuat dilema bagi seorang kepala sekolah. Yaitu kasus yang di mana terdapat nilai-nilai kebenaran melawan kesalahan. Iya. Berarti ada bedanya ya Bu ya, antara dilema dengan bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Dan untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan, bagaimana Bu Zum mengatasi ini? Untuk mengambil keputusan sikap kami yaitu berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang ada yang telah kami kumpulkan, mengutamakan kebutuhan murid, nilai-nilai universal dan pertanggungjawaban. Terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Zum terapkan untuk mengatasi ini? Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya ada beberapa, terutama mengidentifikasi suatu keputusan, mengumpulkan informasi sekitar relevan, mengidentifikasi alternatif, menimbang buktinya, pilih di antara alternatif, mengambil tindakan, kemudian tinjau keputusan dan konsekuensinya. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang efektif dengan mencari fakta-fakta dan bukti yang mampu menguatkan keputusan dan menghimpun pendapat-pendapat pihak lain, terutama wali murid, lingkungan sekitar. Nah, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Bu? Tantangan bagi kami yang ada yaitu meliputi perasaan manusiawi yang tidak tega, elohan, seperti itu. Ya, terus apa Anda memiliki sebuah tata cara jadwal tertentu dalam penyelesaiannya dan untuk menyelesaikan masalah ini atau hanya sekedar menyelesaikan di tempat saja begitu, Bu? Untuk kasus yang mudah atau butuh cepat diselesaikan adalah yang langsung kami selesaikan di tempat. Sedangkan untuk kasus yang dilema etika butuh waktu secara perlahan, perlu pendekatan, tapi tidak perlu dijadwalkan. Ya, terus ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Bu? Tentu ada, Bu, namanya satu lembaga, ada yang membantu, ada yang saling mengingatkan. Faktor yang memudahkan adalah fakta-fakta situasi, kondisi, sumber daya, dan tujuannya. Ya, terima kasih. Kemudian dari semua tadi hal-hal yang sudah disampaikan Bu Zum, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Zum selama mengambil keputusan dilema etika? Keputusan harus diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan karena keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Gitu ya, harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih sekali Bu Zum atas waktunya, dan ini nanti akan kami ambil sebagai pedoman, sebagai
pembelajaran bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih Bu Zum. Sama-sama Bu Ya. Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya Bu bisa jumpa lagi, kita bisa bincang-bincang. Nah, ini saya mau bertanya beberapa hal pada Bu Yati tentang pengalaman bagaimana mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini langsung saja ya Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Yati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, mana misalkan, oh ini dilema etika, ini rujukan moral, dan bagaimana cara untuk membedakan itu? Terima kasih Ibu. Kami dalam menentukan untuk mengidentifikasi dilema etika, saya mengidentifikasinya berdasarkan nilai-nilai kebenaran, melawan kebenaran, itu termasuk individu lawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, itu rasa itu kebersamaan, melawan kesetiaan. Ya. Setelah itu ada kasus yang tujuan moral itu di mana terdapat nilai-nilai kebenaran melawan kesalahan. Demikian yang saya tahu. Iya, terima kasih Bu. Jadi selama ini bagaimana Bu Yati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu? Dan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana cara mengambil keputusannya? Dalam mengambil keputusan, kami berdasarkan fakta-fakta dengan mengutamakan kepentingan murid yang pertama kali, terus pertanggungjawaban dari nilai universal atau kebajikan. Kadang kami tambahi untuk dalam mengambil keputusan, saya ambil keuntungan atau kelemahannya. Kalau mengambil keputusan ini untungnya bagaimana? Kalau mengambil keputusan ini kelemahannya gimana? Demikian Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, terima kasih. Kami kalau ada suatu masalah atau studi kasus, pertama kali saya identifikasi dulu, mengumpulkan informasi bagaimana sebetulnya kejadiannya atau bagaimana saya ambil informasi yang relevan. Lalu saya identifikasi alternatifnya, putusannya bagaimana yang baik, terus menimbang bukti-buktinya. Itu harus betul-betul kita perhatikan gitu, agar tidak salah mengambil langkah. Saya mengambil tindakan, bagaimana konsekuensinya, baik buruknya. Terima kasih Bu. Lalu hal-hal apa yang selama ini Bu Yati anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan, kami yang pertama tindakan itu harus kedua belah pihak itu soalnya itu. Yang pertama itu saya mengambil fakta-fakta dulu, bukti-bukti yang betul-betul relevan. Kami ambil keputusan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Kalau perlu musyawarah, kami musyawarahkan dengan mengambil tindakan musyawarah bersama dengan warga sekolah. Terima kasih. Ya. Terus tantangannya seperti apa Bu? Tantangan dalam mengatasi ini kasus-kasus ini mungkin ada tantangan. Tantangan dalam mengambil keputusan kadang ada rasa kemanusiaan yang tidak tega, bagaimana anak tersebut ketika terjadi perkelahian dari salah satu warga waktu paling murid itu ada yang meminta ibu itu harus divisu. Kami harus betul-betul mengambil kebijakan yang betul-betul dua-duanya itu kami tidak bisa langsung segera itu. Kami panggil keduanya yang dua paling murid itu
kami kumpulkan bersama untuk dibahas bersama. Kita betul-betul itu memperhatikan untuk kepentingan sekolah dan kepentingan anak tersebut agar tidak terganggu dalam pembelajaran. Adil ya, Bu ya. Ini yang selanjutnya, memiliki sebuah tata cara. Apakah Ibu ini ada jadwal khusus dalam mengambil keputusan atau langsung begitu Bu di tempat harus diatasi ini biar selesai? Terima kasih. Setiap masalah itu berbeda itu kita memandangnya. Kalau yang harus segera diselesaikan, contohnya ada murid yang terkunci di dalam kamar mandi, itu harus segera diselesaikan. Itu pun tidak harus membagi menjaga. Kalau kita bisa langsung kerjakan, kita minta bantuan. Kalau tidak bisa seperti itu. Kalau dalam forum rapat, contohnya ada guru yang berdiri langsung, saya tidak mau disupervisi Bu, kita bisa langsung mengambil tindakan. Silakan dulu kita ngobrol bagaimana Bapak Ibu, kita panggil, kita bersama tim usahakan. Kemudian kalau yang ada harus jadwal, contohnya FPP belum jadi atau apa, kita buat jadwal itu yang harus ini harus selesai dalam jangka waktu sekian. Ini ada ya, ini ya kasus yang memang butuh diatasi langsung diatasi. Ya. Kalau yang butuh jadwal berarti langsung gitu. Jadwalkan nanti besok aja tanggal ini gitu ya. Itu diselidiki dulu gitu ya. Yang selanjutnya Bu, ada tidak Bu? Ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu kepala sekolah dengan pengambilan keputusannya dalam kasus-kasus dilema etika ini? Terima kasih. Kadang dalam suatu masalah psikologi kita bisa mengambil tindakan tersebut dengan guru yang lebih berpengalaman, yang lebih senior, yang lebih tua dari kita, yang beliau sudah lama di sekolah tersebut dan mengetahui media keadaan situasi kondisi di sekolah tersebut. Kalau dia sudah berpengalaman, kenapa tidak kita mintain pertimbangan? Kalau masalahnya memang masalah tentang sosial. Kalau kita masalah pendidikan, masalah yang kebijakan kepala sekolah, ya harus kita ambil sendiri. Dan kita ambil sendiri, kita tegas harus seperti ini. Itu seperti itu. Jadi semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang selama ini dilakukan saat pengambilan keputusan di rumah etika? Apa yang Terima kasih. Di dalam pengambilan keputusan, kami betul-betul hati-hati, tidak langsung kami sikapi, harus segera. Contohnya tadi ada wali murid yang minta anaknya divisum, kami tidak langsung ambil keputusan, divisum segeranya. Kita pertemukan kedua orang tua untuk saling menyadari, untuk saling memberikan rasa kemanusiaan. Kita betul-betul menggunakan tadi keputusan yang pertimbangan yang hati-hati, karena itu harus dipertanggungjawabkan nanti. Demikian harus untuk kepentingan murid tersebut. Iya Bu ya, terima kasih sekali. Ini sangat membantu saya untuk menambah wawasan saya dalam pemimpin pembelajaran nanti ketika dipercaya di guru. Terima kasih sekali ya Bu Yati. Terima kasih.